Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Atono Motor Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu dilancarkan buat pemirsa dimanapun berada. Di sini saya akan berbagi tips, menjawab beberapa komentar dari video sebelumnya tentang sebuah pengapian di motor. Oke, terutama motor karburator yang mengalami masalah. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku. Oke teman, untuk yang pertama di sini hal yang paling termudah untuk mengetahui sebuah masalah pada semua motor. Ini bisa dilihat dari beberapa jenis atau warna pada elektroda busi. Di sini adalah hal yang paling penting untuk mengetahui seberapa baik atau bagusnya pembakaran di dalam mesin yang mempengaruhi dari sebuah tenaga di motor kita saat kita gunakan, baik itu berbet atau tersendat-sendat bahkan sekali mati total. Dan di sini untuk bagian yang terpenting adalah di elektroda busi ini, dan untuk celah busi juga sangat penting sekali. Di ujung elektrodanya sini ada bagian yang bisa kita lihat celah di bagian sini. Ini juga berpengaruh sekali terhadap hasil pembakaran di dalam mesin, tentunya dengan warna yang lebih biru dan fokus dan lebih besar, dan tidak menyamping ke bagian sini, ke elektroda bagian bawah. Ini harus berada di atas, karena saat berada di samping seperti ini, saat kita naikkan gasnya ini terjadi berbet maupun mungkin terjadi ledakan pada knalpot. Ini bisa terjadi pada motor yang kita gunakan saat digas penuh kemudian kita turunkan gasnya, ini terjadi ledakan pada lubang knalpot. Ini keras sekali untuk ledakannya. Jika teman-teman pernah mengalami masalah ini bisa tulis di kolom komentar. Oke teman, untuk celah busi di sini biasa saya gunakan 0,9. Biasa saya menggunakan fuller 0,9 mm, tebalnya segini. Mungkin seperti pisau di dapur, dan kondisinya saat kita gesekkan seperti ini terlalu rapat. Ini biasanya terjadi masalah jika dirapatkan pada percikan businya ini sudah melemah. Ini kita bisa bantu merapatkan seperti ini supaya motornya itu bisa dengan mudah dihidupkan kembali. Oke teman, untuk beberapa kualitas dari percikan busi pada motor, kebetulan di sini untuk motor karburator yang lama punyanya, kemarin ada yang berkomentar tentang motornya. Ini punyanya Suprafit New yang seperti ini karburatornya. Karburatornya seperti ini. Ada bagian-bagian tersendiri. Di sini ke keran bensin, filter, kemudian mangkok, kemudian venturi karburator, dan setelan angin-angin, dan ACV di bagian sini. ACV atau air clad valve. Oke teman, untuk hal yang paling vital mengenai kualitas percikan di ujung businya sini untuk motor lama, karena masih menggunakan spool pengapian di dalam mesin seperti ini. Menggunakan spool pengapian atau spool CDI ataupun spool yang lilitan kawatnya lebih kecil dari yang lainnya. Ini adalah tanda paling mudah untuk melihat dari bentuk spool pengapian di dalam mesin atau spool sistem pengisian di dalam magnet motor. Di sini tertutup oleh magnet kemudian berputar menghasilkan voltase pada spoolnya ini. Untuk voltasenya normalnya itu 220 volt sesuai dengan restansi, atau jika kita ukur menggunakan AVO sekitaran 470 ohm.
Ini bisa menghasilkan voltase yang lebih bagus untuk hasil percikannya dengan resistansi 470 ohm dan voltase outputnya di sini. Output voltasenya sekitaran 220 volt saat dinaikkan dari putaran gasnya. Teman, dan untuk arah lilitan dari sebuah spool ini, jika teman-teman pernah mencoba memperbaiki atau menggulung ulang dari spool ini saya biasanya menggunakan ML 012 dan arah lilitannya awalnya dari sini, ini yang ground, dari kiri ke ground, kemudian saya putar ke kanan secara rapat dan teratur dari kiri ke kanan lurus supaya hasilnya nanti lebih rapat dan padat. Kemudian finishnya di sini, ini output yang ke sebagian CDI. Dan jika posisi terbalik seperti ini, awalnya dari kanan seperti ini diputar ke kiri seperti ini bisa memercikan bunga api pada busi, tetapi tidak bisa menyalakan mesin. Ini kurang tahu apa penyebabnya, mungkin strumnya atau arusnya itu palsu atau tidak bisa berfungsi dengan baik untuk arah lilitan kawat seperti ini. Jika posisi dari spool ini lilitannya terbalik, ini cukup dengan membalik posisinya di bagian sini awalnya. Jika sudah terlanjur digulung, awalnya dari sini yang ke ground, intinya putarannya harus ke kanan seperti ini. Ini startnya, di sini finishnya. Jika sudah terlanjur, ini bisa membalik posisinya dari spoolnya tadi, kita balik supaya nanti kita coba itu bisa berfungsi, bisa menyalakan motor. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini juga ada bagian pulser mengatur waktu pengapian pada busi ini. Ini syarat utamanya di sini harus kondisi resistansinya jika diukur tidak boleh dari 100 ohm atau katakanlah 200 ohm. Ini bisa terjadi karena di gulungan kawatnya ini separuhnya sudah terbakar atau konslet ataupun terkelupas, jadi nanti percikan businya ini akan menjadi merah dan merah, tentunya kecil, motornya sulit dihidupkan, dan tentunya BBM yang terbakar di dalam mesin juga kurang maksimal, menyebabkan busi ini cepat hitam, motor sulit dihidupkan, terutama saat kondisi mesin ini masih dingin. Ini bisa gunakan cara seperti ini, kita rapatkan, untuk sementara kita rapatkan dari celah businya supaya nanti bisa mudah dihidupkan motornya. Untuk selanjutnya di sini ada CDI, jalur ke pengapian di motor CDI AC atau CDI yang menggunakan spool pengapian. Kebetulan di sini saya punyanya grand yang orisinil atau Suprafit sama seperti ini, kondisi CDI di dalamnya yang ori. Dan jalurnya seperti ini. Untuk jalurnya yang kanan bawah ini ke spool merah hitam, kemudian kuning hitam ini ke coil, hitam putih ini ke kunci kontak, yang biru strip kuning ini ke pulser, dan yang hijau ini ke ground atau bodi motor. Teman, dan saat motor ini digunakan karena menghasilkan voltase yang bagus pada spoolnya sini, spool pengapian masuk ke jalur input dari CD ini, masuk ke kapasitor. Di kapasitor ini disimpan sementara, kemudian setelah itu ada pemicu dari pulser menghasilkan voltase pada pulsernya sini 0,7 volt, memicu dari gate pada CD ini sehingga saat dinyalakan arus yang tersimpan pada kapasitor ini 220 volt kemudian melewati ground atau bodi dari motor menuju coil, menuju coil seperti ini, dan di ground coil ini akan melewati lilitan pertama atau lilitan primer ke input dari coilnya sini ke jalur kabel warna kuning strip hitam atau jalur ke
salah satu dari kapasitor ini, sehingga arus yang tersimpan ke kapasitor ini mengalir ke kumparannya sini. Kumparan primer menghasilkan induksi dan diinduksi dari 220 volt ke 10.000 volt. Oke, dengan melewati lilitan kedua atau lilitan sekunder berada pada posisi di ground, kemudian melilit di bagian luar dan tertuju ke kabel busi. Di kabel busi ini terjadi percikan 10.000 volt dan diteruskan lagi ke ujung elektroda businya. Seperti ini untuk hasil percikan bunga api yang bagus pada sebuah motor CDI AC, dan tentunya juga berpengaruh sekali terhadap hasil pembakaran. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini untuk sistem bahan bakarnya, di sini saya siapkan sebuah karburator dari Supra Fit New tadi. Oke, Supra Fit New. Dan di sini untuk karburator Supra Fit New ini ada beberapa bagian. Oke, untuk yang pertama di sini sangat penting sekali terhadap kondisi karburator, dimana saat kita gunakan mungkin setelannya berubah-ubah naik turun, atau saat kita setel di bagian angin-anginnya ini juga tidak berpengaruh. Ini ada beberapa bagian yang bisa mengganggu dari karburator ini saat digunakan atau saat di setel. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama di sini saya biasanya mengecek di bagian jarum skepnya. Di jarum skep bagian atas yang ke kabel gas seperti ini. Di sini tertuju ke kabel gas, kemudian ada pir naik turun, dan di sini untuk jarum ini berfungsi untuk mengatur masuknya BBM dari ruang penampungan sini, mangkok penampungan ke dalam mesin. Oke, di sini karena jarumnya ini bentuknya lancip, jadi saat tidak digas, oke, saat gas ini pada posisi di bawah, ini menutup jumlah BBM-nya, oke, sehingga BBM ini akan melewati spuyer di dalamnya, spuyer dari low jet-nya, sehingga di sini tidak ada bensin yang mengalir atau BBM yang mengalir, tapi melalui lubang yang kecil di bagian belakang dari jarum skep ini atau putaran stasioner ini yang bekerja adalah low jet dari sebuah karburator. Dan di sini untuk bagian jarum skep ini saya dengan mudah melihat kondisinya supaya nanti saat digunakan juga tidak boros dari businya atau tidak hitam, dan tentunya motornya ini tidak mudah mati saat dilepaskan gasnya atau putaran stasionernya itu stabil. Di sini saya melihat biasanya saat kita tekan seperti ini jarum skepnya ini tidak ada gerakan ke atas ke bawah sini, karena di sini masih normal atau kondisinya seperti ini, masih ada tekanan, dan di sini sudah mengunci. Ini hal yang sederhana tapi sangat penting sekali. Oke teman, untuk selanjutnya saya akan membongkar mangkok di dalamnya sini. Ini juga ada bagian di dalamnya yang bisa dilakukan pengecekan saat servis karburator. Oke. Di sini ada BBM yang masuk, kemudian keran, ada filter, dipastikan bersih semua dari air maupun kotoran yang menyumbat. Kemudian di sini masuknya BBM ke mangkoknya sini, dan di mangkoknya sini, oke, saat kita ukur posisi jumlah BBM-nya, posisi jumlah BBM-nya seperti ini. Oke, ini BBM yang ada pada mangkok di bawah sini, dan ruangan kosong udara ini ke atas ini sekitaran 7 mm atau setengah senti lebih sedikit. Oke, seperti ini. Di sini ini harus seperti ini, dan tidak boleh ke atasnya sedikit maupun terlalu ke bawah. Nanti kalau terlalu ke bawah ini juga akan terlalu irit, atau saat digas penuh ini motornya ini akan mati sendiri.
Dan jika posisi ke atas ini motornya sulit dihidupkan, motor sulit dihidupkan dan businya akan cepat hitam. Businya cepat hitam dan tentunya boros busi. Jika posisi pelampungnya ini atau takaran bensinnya di pelampungnya sini, di ruangan penampung ini berada di atas ini, jadi idealnya ini biasa saya cek di 7 cm 7 mili ke bawah atau setengah senti lebih sedikit ke bawah seperti ini. Di bagian sini kira-kira seperti ini. Dan ada beberapa bagian ini juga bisa berpengaruh sekali di lubang bagian spuyernya sini. Ini bagian yang low jet atau pengatur dari stasioner saat nyala motor ini gasnya tidak dilakukan atau tidak diputar, jadi BBM masuk ke sini, putaran stasioner, putaran rendah, dan di sini saat digas sekitar seperempat ke atas, putaran gas seperempat ke atas, ini BBM yang lewat melalui main-jetnya ini langsung ke jarum seketnya tadi. Jadi di sini tidak berfungsi, low jetnya hanya berfungsi jika kondisi stasioner. Ini jika mengalami buntu pada low jetnya sini, ini biasanya akan berbet-berbet. Saat dinaikkan gasnya ini akan berbet-berbet. Dan bagian pelampungnya di bagian ventilator sini sudah saya tambahkan plat seperti ini. Ini tujuannya untuk supaya mencari posisi di pelampungnya sini supaya berada pada bagian berada pada bagian seperti ini antara aluminium di low jetnya sini. Posisinya seperti ini, mungkin 100 derajat, lebih besar. Ini adalah posisi yang bagus untuk setelan pelampung. Ini juga mempengaruhi dari masuknya tampungan BBM ke dalam mangkok di bagian ini. Ini bisa menyetel dari bagian ini, dan idealnya seperti ini untuk kondisi dari setelan pelampungnya. Oke teman, dan ada beberapa bagian lain. Ini bagian pelampung, setelan BBM, takaran BBM. Ini akan mempengaruhi dari setelan di bagian angin-anginnya sini. Angin-anginnya sini. Ini sangat berhubungan sekali terhadap spuyer yang tidak buntu, atau saat kita servis dipastikan spuyernya ini lubangnya sudah bersih semua. Ini akan mempengaruhi saat di setel di putaran gasnya. Saya kembalikan lagi bos. Seperti ini. Jika pelampungnya tadi terlalu rendah, ini tadi saya ganjal supaya, karena kondisi dari karburator ini sudah menetes atau rotor saat dibiarkan semalaman. Untuk kondisi karburator ini mungkin pelampungnya sudah mulai rumah ventilatornya atau jarum di pelampungnya ini sudah terjadi keausan di dudukannya. Ini sudah saya servis berkali-kali, sudah saya seker dari ventilatornya tadi, tetapi masih tetap saja ngotor. Mungkin di sini karena motor ini jarang digunakan. Dan untuk selanjutnya saya akan mengecek bagian di sini, di ACV. Di bagian sini ACV, air cut valve atau pemotong dari udara yang masuk ke dalam mesin, dari udara luar masuk ke dalam mesin. Dan di sini ada bagian pir, kemudian penutupnya, dan ada lubang di sini, kemudian karet vakum seperti ini. Ini posisinya seperti ini. Ini menekan.
saat tidak digunakan ini menekan. Dan saat di posisi tidak ditekan ini akan menutup. Untuk posisinya atau cara kerja dari ACV ini, saat di posisi motor ini kondisi kecepatan 80 atau 60, kemudian kita lepaskan gas secara full atau menutup gasnya, di sini terjadi vakum, akan menarik dari pernya ini sehingga terjadi pembukaan seperti ini. Jadi BBM ini yang akan masuk ke dalam ruangan di bagian sini akan lebih banyak. Jadi saat ditutup gasnya, karena di sini ada vakum yang lebih besar, supaya nanti pembakarannya itu tidak terlalu banyak BBM-nya. Di sini dibantu dengan masuknya udara dari luar ke dalam sini supaya tidak terjadi ledakan di knalpot karena terlalu banyak BBM yang masuk ke dalam mesin. Jadi dibantu dengan udara yang ada di luar atau valve-nya ini bekerja. Oke teman, seperti ini untuk cara kerja dari atau fungsi dari ACV. Dan ACV ini bisa mengalami masalah jika suatu saat karburator atau motornya ini sulit di setel. Bahkan sekali saat stasioner ini kita putar-putar seperti ini. Karena untuk idealnya dari putaran stasioner di sini, saat kita naikkan gasnya seperti ini sedikit, kemudian kita putar 1,5 putaran untuk posisi normalnya. Saya posisikan seperti ini, kita hidupkan motornya sekitaran 2 menit mencapai suhu kerja. Kita putar gasnya sedikit, berbet di sini. Kemudian kita putar 1,5 putaran seperti ini. Ini untuk motor yang karburatornya baru. Tapi untuk motor yang karburator lama seperti ini bisa gunakan seperti ini. Ini kita naikkan gasnya sedikit. Jika kita putar ke kiri, ini ada putaran gas masih naik. Ini kita putar saja ke kiri seperti ini. Naik. Kemudian coba kita putar 1 putaran atau 2,5 putaran, terus kita putar ke kanan. Ini jika ada posisi di mana suara mesin ini naik turun, ada jeda atau tanda naik turun. Kita cari posisi ke kiri 1/4 seperti ini untuk setelan dari karburator supaya BBM-nya ini dan udaranya masuknya itu seimbang. Dan jika posisi seperti ini kita setel seperti ini tetapi tetap tidak berfungsi atau berubah-ubah, ini dipastikan jalurnya sini, karena di sini untuk setelan tadi di pelampung, setelan karburator, setelan angin-angin maupun jarum sekapnya ini sudah normal, tetapi masih tidak berfungsi dengan baik atau naik turun sendiri atau berubah-ubah, tidak bisa di setel atau tidak ada pengaruhnya. Di sini bisa disebabkan dari sini. Ini saya pernah mengalami pada motor Vega ZR. Di sini telah mengalami karet vakumnya ini mengalami kebocoran sedikit seperti jarum. Jadi saat kita tarik seperti ini ada lubang kecil atau sobek sedikit di bagian yang main atau terjadi tekuan seperti ini. Ini bisa mempengaruhi udara masuk dari bagian sini. Karena di sini ada udara luar. Karena di sini vakum. Di sini vakum dan tidak ada udara dari luar sini yang masuk ke dalam sini. Ini karena vakum terhubung ke sini, terhubung ke input mesin. Jadi saat ini bocor, ini udara dari luar sini, udara dari ruangan box filter ini masuk ke bagian input mesin, sehingga seperti motor itu sama dengan di bagian fiber di bagian penyambungan karburator antara karburator dan manifold ini
terjadi bocor ataupun terjadi udara masuk di bagian sini. Oke, katakan seperti itu, atau seperti pada karburator ini sudah melengkung posisinya. Oke, posisi di bagian penghubungnya ini sudah melengkung sehingga ada udara masuk. Saat motor ini kita gunakan, putarannya tinggi terus. Ini sama seperti pada kondisi ACV ini yang sudah mengalami kebocoran. Jadi di sini belum waktunya udara masuk ke dalam sini, karena ini berfungsi saat dilepaskan gasnya pada putaran tinggi, kemudian kita turunkan gasnya, ini baru berfungsi. Jadi saat tidak kita gunakan cara seperti ini, posisi pada motor saat berhenti mendadak ini harusnya berfungsi, tetapi ini sudah berfungsi. Oke, tidak sesuai dengan fungsi dari ACV ini. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan terima kasih. Selamat mencoba di motor karburator Supra Fit New. Terima kasih masnya yang sudah menulis di kolom komentar. Salam sukses, salam berkaya, salam otomotif.